Tonton video ini sampai habis agar tidak gagal paham. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share. Semoga bermanfaat dan menjadi amal ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin alladhi hasanatuhu la tuhsa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wa tuqa. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang mulia Bapak Kepala Desa beserta seluruh staf pemerintahan, yang mulia Ketua BPD beserta anggota, yang mulia Ketua Adat, para depati nenek mama, yang mulia para alim ulama, buya-buya, ustad-ustad, para tuan-tuan guru, yang mulia Ketua Pemuda dan Karang Taruna, Ibu Ketua dan pengurus Majelis Taklim, anak-anak kami, anggota TPA, TPSA, seluruh kita yang hadir pada pagi hari ini, insya Allah calon-calon penghuni surga yang berbahagia. Kami datang ke sini ada 3 orang. Yang pertama ada teman saya Buya Nelpiandi. Beliau kerja di kantor Kuaket Sulak, kerja sebagai tukang nikah orang. Beliau teman daripada Buya Isa Karimi. Mana Buya Isa tadi? Yang kedua ikut juga bersama kami Buya Nuri Hanif, ini kameramen kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu mau menonton ceramah kami, Bapak Ibu bisa buka YouTube Buya Sijum Official. Di situ ada ceramah-ceramah kami di situ, dan insya Allah ceramah kita hari ini akan masuk di YouTube. Jadi kayak buka YouTube itu jangan lupa subscribe. Dan saya sendiri, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah kenal dengan saya, tapi mungkin ada juga yang tidak kenal, ada yang lupa karena sudah lama saya tidak ke Pengasih. Dulu terakhir saya ceramah di Pengasih lama ini di Masjid Dusun situ. Waktu itu peringatan apa? Maulid Nabi mungkin. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sekitar 4 tahun yang lalu. Sekarang saya diundang lagi ke sini. Saya dulu sekolah juga, ada teman-teman di sini, kanti-kanti di sini. Yang pertama Buya Joni Aprizal, ya. Buya Joni Aprizal Pak Sil. Ini kawan semandannya, kawan Mandan Lamo, Pak Sil. Yang kedua Buya Hanafi.
Buya Hanafi kabarnya di Malaysia. Yang ketiga Buya Zulkifli. Ini kawan-kawan sekolah dulu. Bapak Ibu sekalian, namaku Si Jum. Di kayu buka YouTube itu ada Buya Si Jum Official. Si Jum. Kami sekolah dulu di Pondok Pesantren Nurul Haq Semeru. Serempak masuk hari itu. Aku, Buya Paksin, Buya Zul, dengan Buya Hanafi. Serempak masuk hari itu di Pondok Pesantren Nurul Haq Semeru. Alhamdulillah kami sudah ada istri dan sudah punya anak. Anak pertama laki-laki, sekarang kelas 2 SMA, tahfiz Al-Quran di Jawa Barat. Anak yang kedua laki-laki, kelas 1 SMA, tahfiz Al-Quran di Jawa Barat. Anak yang ketiga laki-laki, kelas 5 SD. Anak yang keempat perempuan. Kini umur 5 tahun. Anak yang kelima insya Allah bulan ini lahir. Ini tinggal menunggu harinya lagi. Sudah hamil 9 bulan. Bapak Ibu sekalian, ada orang bertanya, kenapa Buya banyak anak? Orang dulu mengatakan banyak anak banyak rezeki. Orang sekarang mengatakan banyak anak orang tua cepat mati. Saya mengatakan tiap anak punya rezeki. Tidak tahu rezeki banyak, rezeki dikit, tidak tahu. Tapi tiap anak pasti ada rezekinya. Itu yang pertama alasannya. Yang kedua alasannya kenapa banyak anak. Yang kedua, saya lihat induk ayam ada anaknya 18 ekor. Tapi tidak ada induk ayam gantung diri gara-gara anak banyak. Apa sebab? Wa ma dabbatin fil ardi illa 'alallahu rizquha. Tiada yang melata di muka bumi kecuali Allah sudah atur rezekinya. Bapak Ibu sekalian, sering di dinding-dinding masjid itu ada namanya, bahasa Sulanya mancak. Mancak, oh saya tahu ya. Cecak. Oh. Bahasa Sulak mancak, bahasa Pengasih cecak. Cecak itu, cecak makanannya nyamuk. Cecak makan nyamuk. Nyamuk bisa terbang, tapi cecaknya tidak bisa terbang. Tapi kenyang juga cecak, banyak juga telurnya. Kenapa? Ada rezekinya. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, sekarang ini zaman demokrasi. Mau menang jadi kepala desa harus banyak anak. Bapak Ibu sekalian yang rahmati Allah, pada hari ini ceramah kita tidak lama-lama. Ceramah kita sebentar saja. Karena yang akan saya sampaikan yang bisa saja, yang tidak bisa tidak disampaikan. Pengasih Lamoni hebat. Sudah peringatan Isra Mi'raj di dusun, peringatan Isra Mi'raj lagi di sini. Dan orang yang hadir banyak sekali. Ini orang yang hadir luar biasa banyaknya. Jarang kita ketemu orang hadir sebanyak ini memperingati Isra dan Mi'raj. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah,
Apa yang akan saya sampaikan saat ini, saya tidak akan cerita Isra dan Mi'raj. Karena cerita Isra Mi'raj insya Allah kayu ini tahu galo lah, lafal galo. Yang akan saya sampaikan kesempatan ini adalah hikmah Isra dan Mi'raj. Apa hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hikmah yang pertama, Isra dan Mi'raj adalah, Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj ini perjalanan yang cukup jauh. Nabi Isra Mi'raj melewati tiga alam yang dilewati oleh Nabi Muhammad. Yang pertama namanya alam nasut. Apa itu alam nasut? Alam manusia. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu alam manusia. Yang kedua alam malakut. Apa itu alam malakut? Alam malaikat. Minal Masjidil Aqsa sampai ke langit itu alam malaikat. Yang ketiga alam lahud. Apa itu alam lahud? Alam ketuhanan, alam Tuhan. Mana alam Tuhan? Dari Sidratul Muntaha sampai bertemu dengan Allah, itu alam Tuhan. Tiga alam yang dilewati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang biasa tidak bisa sampai. Jangankan orang biasa, malaikat Jibril tidak sampai situ. Malaikat Jibril cuma sampai Sidratul Muntaha. Lewat Sidratul Muntaha, malaikat Jibril nyerah, aku tidak bisa lagi. Engkau saja yang pergi menghadap Allah. Kenapa? Kalau aku ikut menghadap Allah, aku terpanggang, aku terbakar. Engkau lah yang bisa. Nabi Muhammad luar biasa, bisa nempuh tiga alam. Syarat nempuh tiga alam ini harus ada. Kalau tidak ada syarat, tidak bisa. Apa syaratnya nempuh tiga alam ini? Kita bisa nempuh tiga alam itu. Tapi ada syaratnya. Apa? Itulah sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum nempuh tiga alam ini syaratnya satu, dibedah dulu dadanya. Dada itu dibedah dulu. Apa sebab? Mesti yang bisa nempuh tiga alam ini hatinya bersih. Kalau hati tidak bersih tidak bisa. Hasad, iri hati, dengki tidak bisa sampai. Orang yang hati dengki tidak akan sampai ke Tuhan. Apa sebab? Hatinya sama dengan buah kedondong. Di luar licin, dalam semeraut. Hatinya sama dengan godok ubi kayu. Godok ubi kayu. Godok ubi kayu di luar pakai gula, kita makan, gulanya lekat di bibir, manisnya. Tapi masuk gigi ke dalam pahit. Di luar manis, dalam pahit. Orang yang di luarnya manis, dalam pahit tidak sampai ke Tuhan. Orang yang senang melihat orang susah, tapi susah melihat orang senang. Orang bikin rumah, dia demam. Orang naik pondasi, dia masuk rumah sakit. Rumah orang selesai, dia mati. Orang macam ini tidak akan sampai ke Tuhan. Oleh karena itu, untuk nempuh tiga alam, hati mesti bersih. Jadi, apalagi kita sholat berjamaah. Kalau kita tidak suka sama imam, pasti sholat tidak khusyuk. Jadi kalau kita sholat, mulut mengucapkan Allahu Akbar, tangan ngangkat, tapi hati tidak ingat sama Allah. Nah, Allahu Akbar, kata mulut Allahu Akbar, tangan buka Allahu Akbar, hati lain. Kata hati, Pak Imam nih panjang ayatnya. Di hatinya lain, mulutnya lain, hatinya lain. Itu yang disebut dengan ikan belut di
dari hasad, iri hati, dengki, tidak akan sampai ke Tuhan. Tidak bisa menempuh 3 alam ini. Kemudian syarat yang kedua, selain hati bersih, hati itu mesti diisi dengan ilmu pengetahuan. Ilmu. Tidak bisa hatilah bersih. Hatilah bersih tidak akan sampai ke Tuhan. Hati bersih itu harus diisi dengan ilmu, supaya kita ini beramal tidak tiru-tiruan. Orang rukuk kita rukuk, orang sujud kita sujud. Apa maksud rukuk, apa maksud sujud, tidak tahu tuh. Mesti diisi dengan ilmu pengetahuan. Orang tidak diisi dengan ilmu pengetahuan, nyotu dalam masyarakat saling salah menyalah. Oh itu salah, itu salah, itu salah. Bapak sholat subuh pakai doa kunut salah. Bapak sholat subuh pakai doa kunut itu bid'ah. Itu salah, tidak terima sholatnya. Kata yang tidak doa kunut. Tapi kata yang doa kunut, Bapak sholat subuh tidak pakai doa kunut, tidak terima. Jadi kalau mau terima, pakai kunut. Kata ini yang kunut salah, tapi kata ini yang tidak kunut salah. Pakai kunut subuh salah, tidak kunut subuh salah. Yang betul siapa? Yang betul yang tidak sembahyang. Ya bapak ini kunut subuh salah, yang ini tidak kunut subuh salah. Kata bapak satu lagi, berarti aku yang benar. Aku bapak benar, aku tidak dosa sembahyang. Kalau orang ilmunya tidak mendalam, dia menyalahkan orang. Itu salah, itu salah. Tapi semakin kita tuntut ilmu semakin tinggi, semakin sulit kita mau menyalahkan orang lain. Apa sebab? Karena orang yang tidak kunut ada dasarnya. Orang yang kunut ada juga dasarnya. Sehingga kita tidak menyalahkan. Begini Bapak Ibu sekalian. Dalam urusan angkat takbir misalnya, dalam urusan kita ngangkat takbiratul ihram, ada orang ngangkat takbiratul ihram sampai di telinga. Allahu Akbar, telinga. Allahu Akbar sampai telinga. Ada yang ngangkat takbiratul ihram sampai bau. Allahu Akbar hingga bau. Mana yang betul? Kedua-duanya betul. Yang sampai hingga bau betul. Untuk ibu-ibu ngangkat takbiratul ihram cukup sampai bau saja. Untuk bapak-bapak ngangkat takbiratul ihram boleh hingga bau, boleh hingga telinga. Boleh, tidak ada yang salah. Yang tidak ada lewat kepala itu tidak ada. Ngangkat takbiratul ihram yang mana ada? Allah Akbar itu tidak ada. Telinga boleh, bau boleh, tidak ada. Atau ada orang angkat takbiratul ihram seperti sayap itik, kepak itik. Begini aja, Allah. Begini aja deh. Itu pemalas. Itu orang pemalas. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Mana yang betul? Betul semua. Tidak ada yang salah. Bahkan begini pun betul. Begini betul. Tidak bersedekap betul. Betul begini. Tapi walaupun betul begini, di tempat kita jangan macam tu. Apa sebab? Kita dikata aliran sesat. Kan orang nak dipakai macam tu. Kita macam tu. Aliran sesat orang tu kita. Jadi tidak ada yang salah. Kalau kita memahami ilmunya tidak ada yang salah. Tinggal kita mau pakai yang mana. Maka ilmu itu penting. Penting ditanamkan ilmu kepada diri kita seperti dikatakan oleh Bapak Kepala Desa tadi. Untuk kita bisa sukses 3 alam tadi, alam manusia, alam malaikat, alam Allah, alam Tuhan, mesti hati bersih ada ilmu. Hati bersih tidak ada ilmu tidak bisa. Ilmu ada hati tidak bersih tidak bisa.
Ilmu ada, hati tidak bersih, orang rugi. Kenapa? Coba kita lihat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, negara kita ini kepala daerah mulai bupati, wali kota, gubernur lebih 54% korupsi. Lebih 54% korupsi. Apakah bupati itu tamat SD? Tamat SD, tamat SMP, tamat. Bahkan bupati, wali kota, gubernur ada yang doktor, ada yang profesor, paling kurang sarjana S1. Ilmunya tinggi, tapi hati tidak bersih, korupsi katanya. Ilmu tinggi, hati tidak bersih, korupsi katanya. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, peringatan Isra dan Mi'raj hari ini, ayat yang dibaca tadi, Allah mulai cerita Isra dan Mi'raj dengan Subhana, Maha Suci Allah. Maksudnya apa? Satu, Subhana itu disebut dengan kalimat tasbih. Setiap selesai sholat, kita dianjurkan berzikir, bertasbih. Apa kata Allah? Kata Nabi mengatakan dalam hadis beliau, man sabbaha lillah fi kulli duburi sholat 33 wa hamidallah 33 wa kabbarallah 33 fatilka tis'a wa tis'una tamaman mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirallahu dzunubahu law kana zabadil bahr. Apa artinya bahasa kita? Siapa baik uhang setiap sudah sholat mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, maka jumlahnya 99, sama dengan jumlah Asmaul Husna. Ditambah mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Boleh pakai yuhyi wa yumitu, boleh juga tidak pakai yuhyi wa yumitu, langsung wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu kali saja kita ucap itu, maka jumlahnya 100. Maka kata Nabi mengatakan ghufirallahu dzunubahu law kana zabadil bahri. Maka Allah hapus dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Walaupun dosa kita sebanyak buih dalam laut, tapi sudah sholat kita ucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, jumlahnya 99, sempurnakan jadi 100 dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Pakai yuhyi wa yumitu boleh, tidak pakai yuhyi wa yumitu boleh, langsung wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka Allah ampuni dosanya walaupun dosanya sebanyak buih lautan. Maka karena itu selesai sholat jangan cepat nak lari. Sudah imam bilang assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum lari dia. Nak kemana? Cepatnya nak lari. Zikir tu tak lama dah, paling 10 menit, tapi Allah beri kita pahala besar. Allah ampuni dosa kita tak lama. Memang zikir setelah sholat itu tidak wajib, itu sunnah. Kalau memang tak sempat tak usah. Tapi kalau ada waktu kosong, apa salahnya kita zikir? Tapi tidak wajib. Jangan pula kita paksakan, misalnya kita tergesak nak kayi, tergesak nak ke WC, tetap zikir, aku zikir, habis dosa sambil langsung semangat, tak bisa. Nak kayi lah. Jangankan zikir setelah sholat, dalam sholat, dalam kita sholat, maaf, kita sholat
menahan buang angin itu makruh hukumnya. Makruh hukumnya menahan buang angin dalam sholat, nahan kentut dalam sholat itu makruh hukumnya. Misalnya nih Bapak Ibu, ini sebentar lagi mau bulan Ramadan nih. Hari ini kalau tidak salah tanggal 3 bulan Sya'ban. Hari ini tanggal 3 bulan Sya'ban. Berarti bulan Ramadan akan datang sekitar 26 atau 27 hari lagi. Kita dalam bulan puasa, bulan Ramadan, berbuka puasa kita dengan kolak ubi. Sudah berbuka kolak ubi, nanti sembahyang tarawih kita nahan nih perut kembung, nahan angin keluar, makruh hukumnya tuh. Nggak usah ditahan, lepeh baik. Kalau terasa nak keluar angin, lepaskan saja. Tapi jangan lepeh di sini. Terasa keluar angin, keluar dulu, lepeh di luar. Ambil wudhu, masuk lagi. Jangan mau sholat di sini. Kita stafnya sini tadi. Ya tolak dari belakang sekali. Sini tradisi orang. Itu sholat tadi sini, lari. Nanti bisik-bisik pula menjelari. Jangan ambil stafku ya. Nanti ada yang masuk, dia tak bisa. Duduk belakang tuh, belakang dia. Jangan ditahan, lepas saja. Jangan lepas ini. Sebab kalau kita tahan, sholat tidak khusyuk. As-sholatu li dzikri kata Allah. Sholat itu ingat aku kata Allah. Kita tidak ada ingat Allah dalam sholat. Allahu Akbar. Antara ingat Allah dengan ingat niat. Ini nak lepas nih. Kalau waktu tegak bisa tahan, takut nanti waktu rukuk itu udah tahan. Allahu Akbar. Nah, kalau nyelepas waktu rukuk sembunyi-sembunyi, masih baik juga lah. Kalau nyelepas bernyanyi, aduh saya sholat Tuhan kadang-kadang. Ada pembela di luar, makruh hukumnya. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Jadi hikmah kedua, selesai sholat zikirlah. Walaupun itu sunnah, pahalanya besar. Walaupun itu sunnah, fadilahnya besar. Itu kedua. Yang ketiga, Allah mulai dengan subhana. Subhana itu kalimat thayyibah. Bapak Ibu sekalian, kita nih dalam agama Islam nih, dalam agama Islam ada 3 macam amal. Dalam agama Islam ini ada 3 macam amal. Satu, ada amal ibadah dalam Islam, amal berat, modalnya berat. Ada amal yang berat, modalnya berat. Apa tuh? Bangun masjid nih. Bangun masjidnya berat, modalnya besar. Naik haji, naik haji itu berat, modalnya gedang. Ya gedang kan punya jadi. Sini gedang juga. Naik haji berat, modal gedang, badan perlu sehat, belanja cukup. Ada belanja orang pergi, ada belanja orang tinggal. Jangan sampai orang pergi cukup belanjanya. Orang pergi belanja cukup. Naik pesawat, tiba di bandara, masuk hotel, tiba di bandaranya, selfie. Akhirnya dikecil, nenek nih lah tiba di bandara nih. Iya, nanti masuk hotel selfie belum. Nenek lah masuk hotel nih, tiba di Madinah. Ada jawab lah cucu yang dari kecil. Ada selfie pula. Iya nek, selama nenek pergi kami tak ada makan dah. Orang pergi ada belanjanya, orang tinggal tu tak ada belanjanya. Orang pergi haji, ada belanja orang pergi, ada belanja orang tinggal. Ongkos naik haji dulu 36 juta. Sekarang Menteri Agama mengusulkan ongkos naik haji bertambah menjadi 46.500.000. Ongkos mahal, waktu nunggu lama pula.
bulan Desember aku tanya kapan berangkat, 20 tahun lagi. Daftar Desember 2021 berangkat 20 tahun lagi. Pak Sil sudah berangkat? Oh ya sudah. Kulit yang ditanam itu bisa untuk belanja begitu. Ada apa cuek kuning itu? Itu yang daftar tahun 2021, nunggunya 20 tahun. Saya sendiri nggak tentu entah berapa lama nunggu. Kenapa belum daftar? Tapi saya dengar kabar nih Bapak Ibu sekalian, saya dengar kabar daerah ini banyak yang berangkat umroh. Kok betul nih? Katanya jual tanah untuk PLTA. Pulau Pandan baru ini berangkat katanya 32 orang. Ya. Tapi masih banyak yang jual tanah ya. 1 miliar, 2 miliar. Ya. Berangkat. Daripada uang itu dicicil, bagus itu. Diurut. Ada ibadah berat, modal besar. Yang kedua, ada lagi ibadah dalam Islam, ibadahnya berat, modalnya kecil. Ibadah berat, modal kecil. Contohnya apa? Puasa. Puasa itu berat. Saya tanya ibu-ibu, puasa berat tak ibu? Berat. Ibu-ibu sini berat puasa katanya. Ibu-ibu sini puasa berat ya bu? Ya. Ibu sini bilang puasa berat. Ibu sini bilang puasa tidak berat. Ada berarti berat ke kiri. Saya tanya ibu, puasa berat tak bu? Wah, dah belum. Tadi berat ini dah. Nah, baik. Puasa itu berat, menurut saya berat puasa. Puasa itu berat. Yang berat puasa itu bukan berat menahan lapar haus. Kalau menahan lapar haus tidak berat. Yang berat itu apa? Yang berat itu jago matonya. Apalagi zaman HP. Berat dan jago mato nih. Banyak gambar cewek dalam. Berat nih. Di situ beratnya. Kalau menahan lapar haus tidak berat. Yang berat puasa itu menjaga diri supaya tidak gosip. Supaya tidak ngato-ngato hantu itu yang berat. Kita puasa tapi kita gosip. Maaf ya. Apalagi kita yang rumah tepi jalan. Maaf ya. Kita yang rumah tepi jalan kalau tidak hati-hati habis pahala kita. Apa sebab? Setiap orang lewat kita jadi dewan juri. Setiap orang lewat kita nilai. Lewat orang pakai mobil mewah. Oh mantap ma, itu ada mobil mantap ma. Iya bang, mantap mobilnya. Kredit tuh bang. Hati-hati. Nanti lewat lagi pengantin baru lewat. Bang, ini baru nikah petang nih lewat nah. Cantiknya, iyo. Bininya cantik, lakinya sama Datuk Merigi bang. Jadi pertama dipuji, kedua pokok setiap orang lewat kita nilai, kita jadi dewan juri ya. Kita tahu kalau salah orang tu, tapi kita tidak tahu salah diri sendiri. Tapi pasti tidak lah. Itu kamu ya. Hati-hati. Bulan Ramadan itu, maaf Bapak Ibu sekalian, maaf ya. Yang payah bulan Ramadan, yang payah kita puasa itu bukan nahan lapar, bukan nahan haus. Yang payah itu menahan mulut. Nahan mulut untuk tidak bicara orang, nahan mata untuk tidak melihat yang tidak baik, nahan telinga nih. Itu yang payah. Kita ngumpul-ngumpul bulan Ramadan, nunggu waktu berbuka, ngumpul-ngumpul. Duduk sini. Apa? Nah, itu yang susah tuh.
sebelum masuk bulan puasa, kita ngelih bini kita biasa-biasa betul kan? Ya seperti biasa, tidak ada sinyal. Mulai masuk seminggu puasa, bini kita lah bentuk bidadari itu kan? Apalagi bini kau sudah mandi, ya tidak sendiri. Itu setan tuh, setan. Di situ yang sulit. Hal-hal seperti itu tuh sulit. Di puasa itu tidak berat. Yang berat itu, puasa itu berat, arti modalnya tidak berat. Apa modal kita puasa? Niatlah, niat. Modal puasa itu niatlah. Tuh. Yang ketiga, ada ibadah ringan, ibadahnya ringan, modalnya ringan. Apa ibadah ringan, modal ringan? Kalimatut thayyibah. Kalimat-kalimat yang baik kita ucapkan, istighfar, sama dengan ibu tadi sebelum orang datang, astagfirullah rabbana itu kan mudah ucap itu, kan tidak pakai modal kan? Pak, bapak istighfar, aku mau istighfar tapi tidak ada modal, tidak ada uang, kan tidak ada uang. Istighfar, la ilaha illallah, assalamualaikum, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak pakai modal, kita tunggu orang mati aja. Ada ibadah yang ringan, modalnya ringan. Jangan sampai kita semua tidak, ibadah berat tidak, ibadah sedang tidak, ibadah ringan pun tidak. Ini yang ketiga. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Yang keempat, apa sebab Allah mulai dengan subhana? Ini menunjukkan peristiwa Isra dan Mi'raj, peristiwa luar biasa. Maka tidak bisa diukur oleh otak kita. Otak kita ini terlalu kecil untuk paham Isra Mi'raj. Maka harus kita pahami dengan iman kita. Sebab otak kita ini Bapak Ibu sekalian, dia menilai yang nampak baik, yang nampak baik dinilai. Yang tidak nampak tidak tahunya. Nih, HP dah, ada HP, ada. Mana HP? Ini HP. Ini ada apa nih, RTJ. Ada RTJ, ada air telaga jernih. Ada. Mana RTJ? Ini RTJ. Ada sejuk, ada mana sejuk? Ini sejuk. Ini yang nampak, tapi yang tidak nampak itu tidak dinilainya. Apa tuh? Angin. Ada angin? Tidak. Tidak ada nampak. Walaupun tidak ada nampak, angin itu ada. Dari mana tahu ada? Ada terasa. Terasa. Kalau orang banyak-banyak duduk macam ni, ada baik kadang-kadang orang tutup hidung tu. Kenapa orang nutup hidung? Orang nutup hidung tu karena ada yang lewat. Ada tak kita ngelih? Apa? Kenapa Pak nutup hidung Pak? Bang, ada orang tutup. Tak ada orang tutup dah. Tak ada nengok. Mana dong? Ya nengok tak ada. Tapi ada. Dari mana kita tahu ada? Itu Bang. Ada ya. Maka otak tu tidak selamanya benar. Hukum kausalitas, otaknya hukum kausalitas. Ini anak nih. Ini anak-anak. Ada anak, ada. Ngaku ada anak. Ada anak karena ada mak. Ada anak karena ada mak, ada bapak. Ada mak, ada bapak, aku ada anak. Itu hukum otak tuh. Kalau tidak ada mak, ada bapak, mana mungkin ada anak? Ini namanya hukum sebab akibat. Anak ada karena ada mak, karena ada bapak. Mak dengan bapak sebagai sebab, anak sebagai akibat. Ini akibatnya. Ada emaknya, ada bapaknya, adalah anaknya. Tapi kalau Allah mau, Allah berkehendak, bisa jadi tidak ada emak, tidak ada bapak, adanya. Contohnya Nabi Adam. Bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi Adam siapa ayahnya? Siapa ayah Nabi Adam? Tidak ada ayahnya tak. Siapa emak Nabi Adam? Tidak ada emaknya. Nabi Adam tidak pakai emak, tidak pakai ayah, adanya. Tapi nurut otak itu tidak masuk tuh lah. Tapi kalau Allah mau jadi,
Nabi Isa. Ibu-ibu, Nabi Isa siapa maknya? Siti Maryam. Siapa bapaknya? Tidak ada. Maknya ada, bapaknya tidak ada. Kalau Allah mau jadi bisa. Nah, tapi cukuplah Siti Maryam baik. Kita sini tidak usah. Anak siapa nih? Anakku ya. Mana bapaknya? Tidak pakai bapak. Kenapa tidak pakai bapak? Siti Maryam. Tidak bisa. Itu untuk Nabi Isa baik. Itu mukjizat. Kita tidak ada lagi macam itu. Apalagi zaman kini Bapak Ibu sekalian, kita mesti hati-hati. Kata orang atau gini, menjaga anak betina lebih susah daripada juga anak jantan. Menjaga anak gadis lebih susah daripada menjaga anak bujang. Sebenarnya sama-sama susah baik. Jaga anak bujang, jaga anak gadis sama susahnya. Zaman kini zaman crazy man. Zaman kini zaman gilo. Anak lagi lo, banyak anak gilo. Aku masuk kami dulu nama Pak Sim, mau bayar Zul, tak berani dari dekat-dekat nak gadi, tak berani. Sampai kini kalau binianku nak undang belakang, aku bilang sama binianku, Adinda, aku Pak Sim ngi bawah rumah Adinda. Dan dulu mulai nikah, aku imbau binianku Umi. Aku ngibaunya Umi, ngibau aku Abi. Umi, ya Abi. Dulu. Mulai nikah, kan lagi mesra-mesranya tuh. Umi, Abi. Nah, dulu. Tapi setelah anakku gedang, anak ini protes ya. Satu anak bilang, Abi, apa? Abi kan manggil ni Umi. Abi panggil Umi. Aku manggil Umi. Abi, Umi. Aku Umi. Kita berdua kakak beradik. Ya sama-sama Umi ya. Wah ini gawat ya. Aku bilang sama biniku, sama istriku malam hari, sini. Mulai besok takkan ku panggil lagi engkau Umi. Engkau jangan panggil aku Abi lagi. Macam mana? Mulai besok ku panggil engkau Adinda. Aku macam mana? Panggil aku Uwoda. Begini bapak-bapak, memang sekali-kali itu kemesraan itu penting. Refresh. Jangan sama HP nih hang HP. Jangan refresh. Laki bini di rumah karaoke tidak apa-apa. Aku di rumah kadang-kadang karaoke sama bini, tapi dari pentas tidak lah. Di rumah lah supaya nak tidur malam kan. Kita baca doa nak tidur. Bismikallahumma amutu wa ahya, atau Bismikallahumma ahya wa amut. Asal itu zikirlah. Alif lam mim 5 ayat. Asal ayat kursi, 2 ayat surah ayat kursi, akhir surah Al-Baqarah, Al-Insyirah, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Sudah terakhir apa? La ilaha illallah. Tidur. Kadang sudah kita zikir tu nak tidur, tidak perlu terpejam atau belum mengantuk. Nunggu tidur karaoke baik lah gitu lah. Hidup karaoke tu. Pegang bau ini tu, pegang. Adinda, sebuah lagu untukmu. Lagu lah, kemesraan. Bila kamu di sisiku. Kata bini kata, yang susah tu lagunya tu dah nyambung lagu kita. Sudah kita nyanyi gilinya puluh ada pegang bau kita. Ini gila aku puluh lagu abang Woda apa? Bila Israel datang dimanggil, dah hilang kemesraan.
Saya bilang dengan istri saya waktu naik motor di belakang, Adinda, peganglah wondanya. Ya kelihatan mesra. Apa kata istri saya bilang, enggak mau ya. Aku enggak mau. Kita ini kan halal. Suami istri halal apa enggak mau? Kata istri saya bilang gini, jangan. Apa sebab? Jangan suka pamer kemesraan. Kalau mau mesra, ayo pulang. Di rumah baiklah, jangan pula dia tunda. Mesra-mesra nanti jatuh dah tu. Tapi anak-anak kita yang SMA, yang masih kuliah, belum nikah, belum apa-apa, di atas motor seperti orang sudah nikah. Malunya tak ada lagi. Tahun baru pergi ke Gunung Tujuh, camping di danau, nak pergi Gunung Kerinci. Baliknya kalau masuk angin ya. Akan tomaknya bilang apa kau nak? Masuk angin mak. Ini press care, ini minyak angin, ini minum antangin. Sudah minum, bertambah anginnya mak. Angin apa pula tu? Apa dah puskesmas? Puskesmas. Gimana Bu Bidan anak saya? Anginnya tak bisa hilang. Begini Bu, ini anginnya bukan angin biasa. Ini angin duduk. Angin Gunung Tujuh nih. Jadi gimana Bu? Ya tunggu saja. Habis 9 bulan keluar anginnya. Ya Allah, hati-hati. Jaga anak baik-baik. Yang lebih bahaya lagi, nanti ini sering terjadi nih. Misalnya gini, maaf ya. Misalnya yang perempuan sama laki-laki nih. Yang perempuan namanya Sarimi, yang laki-laki Supermi. Pergilah dia ke Gunung Tujuh, akhir masuk angin. Hamil di Sarimi hamil. Karena malu nikahkan. Nikah dalam keadaan hamil. Masih hamil nikahkan. Ya nikahlah. Nikah. Sarimi sudah hamil 3 bulan nikah. Nikah Sarimi dengan Supermi. Nanti sudah nikah, ternyata pernikahan Sarimi dengan Supermi lahir anaknya perempuan namanya Indomie. Lahirlah Indomie. Nanti anaknya Indomie lah gedang anaknya besar, anaknya lah gadis gedang. Indomie nak nikah, dilamar oleh Mi Sakura. Mi Sakura nikah dengan Indomie, siapa walinya? Siapa walinya? Indomie nikah dengan Mi Sakura, siapa walinya? Ayahnya siapa? Ayahnya Supermi. Siapa walinya? Ternyata yang jadi walinya Supermi. Supermi menikahkan anaknya Indomie dengan Mi Sakura. Kalau Supermi yang nikahkan anaknya Indomie dengan Mi Sakura, nantilah nikahnya tidak sah. Tidak sah nikah. Kenapa nikahnya tidak sah? Nikah tidak sah karena Indomie ini anak di luar nikah. Belumnya nikah, anak itu lado dalam perutnya. Sehingga tidak boleh Supermi jadi wali. Tapi orang kan tidak tahu. Supermi jadi wali, akhirnya nikahnya tidak sah. Nikahlah Mi Sakura dengan Indomie. Selamanya nikahnya zina gawe. Karena pernikahannya tidak sah, pernikahan Mi Sakura dengan Indomie, ternyata lahir pula anaknya. Indomie dengan Mi Sakura, lahir pula anaknya betina, namanya Popmi. Nanti Popmi mau nikah, dilamar dia oleh Mihun. Nikah Popmi dengan Mun, siapa walinya? Walinya bapaknya lah. Siapa bapaknya? Mi Sakura. Karena walinya bapaknya Mi Sakura, maka pernikahan Mihun dengan Popmi tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena Popmi ini dia ada hasil perzinaan mereka berdua. Zina yang dilegalkan, zina yang diresmikan. Karena dia
Dia tidak merasa dirinya zina karena dia dulu nikah resmi. Maka pernikahan Misakura dengan Popmi dengan Indomie tidak sah, lahir anaknya Popmi, dilamar oleh Mihun, nikah lagi, zina lagi. Nikah lagi anak itu, zina lagi. Nikah lagi, zina lagi. Di beberapa keturunan, zina, 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 zina. Akibat apa? Akibat dari Sarimi dengan Supermi tadi. Main itu. Di macam mana jalan keluarnya? Seharusnya kalau anak dari Sarimi dan Supermi, anak dari Indomie, anak Indomie itu mau nikah, janganlah Supermi yang nikahkan. Kenapa? Yang nikahkan harus kepala kantor Kuaket sebagai wali hakim. Wali hakim, pergilah ke kantor Kuaket, bilang sama Pak Kuaket, oh ya Pak Kuaket, anakku nak nikah nih. Macam mana kayu wali lah? Apa pula aku wali? Kan bapak, anak bapak. Iya, anakku betul. Cuma kami dulu tahulah. Waktu itu zaman perang. Ibarat orang main bola, wasit belum datang ke lapangan, sudah gol. Jadi kalau wasit belum masuk lapangan, cetak gol, golnya nggak resmi. Wasit belum ada, cetak gol, masuk bola, gol, tak ada orang tepuk tangan. Apa? Wasit belum ada. Tuh. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Terakhir hikmah kita memperingati Isra Mi'raj pada hari ini adalah inti daripada Isra Mi'raj itu sholat. Sholat ini. Bapak Ibu sekalian, kata Nabi mengatakan as-sholatu fid din kama salir ra'si fil jasad. Sholat dalam agama sama dengan kepala dalam badan. Macam mana pentingnya kepala dalam badan ini, begitulah pentingnya sholat dalam agama kita. Bapak Ibu sekalian, saya tanya Ibu, Uhang kalau tak ada kaki bisa hidup? Bisa. Ibu, Uhang tak ada tangan bisa hidup? Bapak, Uhang tak ada kepala bisa hidup? Tidak bisa. Uhang tak ada kaki bisa hidup, tak ada tangan bisa hidup, tak ada kepala tak bisa hidup. Artinya apa? Kita Islam kalau tidak pergi naik haji masih Islam. Tidak puasa karena melahirkan, karena jalan jauh, bisa qada, bisa fidyah, bisa. Tidak zakat, tidak ada mau dizakatkan, bisa. Tapi tidak sholat tidak bisa. Tidak sholat itu sama dengan orang yang mati dalam beragama. Tidak bisa. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Kalau ada tamu datang ke rumah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buka pintu. Tamu tak ada kaki, berani nyuruh ke rumah? Berani. Oh, ini tamu tak ada kaki. Masuk Pak. Walaupun kaki kita merentek, nencet, boleh masuk. Kita buka pintu, ada tamu tak ada tangan, berani nyuruh ke rumah? Berani. Ya tak apa-apa, masuk Pak. Walaupun tak ada tangan, boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buka pintu. Tamu tak ada kepala, berani nyuruh masuk? Wah, tamu tak ada kepala kan? Tak berani. Artinya apa? Sebenarnya tak ada orang yang tak ada kepala. Kepala itu penting. Tak ada kepala mati. Solat itu penting. Kalau tak solat, solat itu penting. Tak solat, ini kepala dihormati, kepala dimuliakan. Kalau kita bergurau dengan orang, dipukulnya paho kita ni, lagi senyum kita. Kalau ketemu dengan Buya Juni, Buya Zul, Buya Hanafi, Buya Isa, Buya Karimi, ketemu, Buya lama kita dah suruh Buya kakak, dipukulnya ni, masih sibuk ya lama dah suruh, sakit tu boleh pukul, tapi masih senyum kita. Kalau bersogok dengan kawan lama, dia pukulnya bau kita. Orang lama dah bersogok dia pukul ni. Lagi senyum ke iya, sakit. Tapi kalau bersogok awak je kawan, lama yang tak bersogok je inyo.
Sekali besok aja dipukulnya kepada Allah. Buya dah lama dah suai Buya ya. Ini jangan kau pukul nih. Kau boleh pukul ini, kau boleh pukul ini. Kalau kau pukul ini, kenapa? Ini dihormati, ini dimuliakan. Artinya apa? Sholat itu ibadah paling utama. Pergi kita haji, pergi kita umroh, banyak berinfak di masjid. Kalau nggak sholat percuma. Percuma. Sholat itu tiang itu bisa lengket semen situ, bisa lengket konsen situ, bisa lengket kaco di situ. Kemana nak kita lengketkan konsen, bata, sama kaco? Tiang itu tak ada. Tiang dunia tak ada. Macam mana? Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Yang terakhir, selain sholat kita perlu ayolah berjamaah. Masjid itu leilungnya nih, loternya kelas hotel, lampunya rancak dipandang, speakernya mantap, jam bedang, masjid tepi air, sudah sholat bisa mancing, karpet bagus, tinggal jemaahnya lagi. Kata Nabi mengatakan, man safaro ilal masjidi liya'malu ibadihi ihdahuma ta'utu khati'atuhu wal ukhra yarfa'u darajatuhu. Siapa baik orang yang berangkat ke masjid menunaikan ibadah kepada Allah, maka satu langkah kakinya dari rumah menghapus satu dosanya. Langkah kakinya yang lain mengangkat derajatnya. Banyak langkah ke masjid, banyak dosa hilang. Banyak langkah ke masjid, banyak derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang rumahnya jauh dari masjid beruntung, langkahnya banyak. Yang rumahnya jauh dari masjid beruntung, dosanya banyak dihapus, derajatnya tinggi diangkat oleh Allah. Berangkatlah ke masjid, ayo ke masjid, ayo ke masjid. Rumah yang dekat dari masjid, ini khusus rumah yang dekat. Masa punya rumah. Rumah yang dekat dari masjid, janganlah dipindahkan rumah jauh. Oh ya, rumah kami dekat, tekor kami. Kami nak pindah jauh lah ke Perbadan. Jangan. Biarlah rumah sini. Walaupun rumah dekat, rajin ke masjid, banyak dosa hilang, tinggi derajat yang oleh Allah walaupun rumah dekat. Jangan rumah dekat, keluar dari rumah petang hari, alah tipu puluh di Pulau Pandan. Kemana kayo Pak? Nak ke masjid. Ngapa tipu Pulau Pandan? Cari langkah. Gak usah. Cari langkah sampai kemudian. Ayo Bapak Ibu sekalian, umat Islam kekuatannya sholat berjamaah. Semakin banyak orang sholat berjamaah, Islam semakin kuat. Semakin dikit orang sholat berjamaah, agama lain, musuh Islam mudah menghancurkan Islam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You